Suasana lamo dohot nuansa haumana bagak mambain akkana rotahan dohot mangihuton ulaon rangkaian festivali. Festival Seribu Tenda Kaldera Toba 2022 mambain ulaon songonon, panggung seni musik dohot budaya, forum grup discussion dohot maragam topik, jalan narasumber na menarik. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Festival Seribu Tenda Kaldera Toba 2022 namar lokasi di Huta Meat, Kecamatan Tampahan, Toba, Pitor di Hangoluhon Muse, dung 2 tahun naso mabain ulaon Seribu Tenda alani pandemi COVID. Adong pe ulaon Seribu Tenda on dibain toluari, sian hala 24 sampai 26 Juni 2022. Kita lagi ada di Meat dan di sini sedang diadain acara Seribu Tenda. Yuk kita lihat kegiatan apa aja sih yang ada di sini. Jadi konsep naibain martedda sambil marlibur dohot menambah pardonganan aka penggiat pariwisata dohot UMKM. Festival Seribu Tenda sada ulaon na dipaimaima aka naposo, sian aka luat rodo tu Seribu Tenda jala marponjot i area tenda di Pantai Meat. Festival Seribu Tenda Kaldera Toba 2022 na dihobasi Rumah Karya Indonesia Manang RKION, marsituhu mabain ruang nom baru tu naposo, lau berinteraksi dohot menginspirasi, asaboi patuduhon hapis taron nihalaki mulak tuhutana. Akup ni akan dohot di festivali boido menikmati baga ni alam Danau Toba huhut martenda. Suasana lamo dohot nuansa haumana bagak mambain akan rotahan dohot mangihuton ulaon rangkaian festivali. Festival Seribu Tenda Kaldera Toba 2022 mambain ulaon songonon, panggung seni musik dohot budaya, forum grup discussion dohot maragam topik, jalan narasumber na menarik. Punya peran mewujudkan mimpi yang kemudian ada aksi di dalamnya. Staf khusus Menkumham Republik Indonesia Bani Raja Manalu naro i ulaon Seribu Tenda nagabe narasumber i forum grup discussion rikotna madjaga hamuraon intelektual marsai mengapresiasi ulaon sisongoni nai gagas akan naposo kreatif. Saya mengapresiasi acara yang sejenis ini digagas oleh anak muda, dikerjakan oleh anak muda dan dieksekusi dengan baik, dan semoga ini menjadi satu hal yang positif dan pemerintah kabupaten atau siapapun yang punya kewenangan atas daerah di mana acara sejenis dilakukan oleh anak-anak muda, maka pemerintahnya support, mendukung agar apa? Agar kemudian kegiatan-kegiatan positif seperti ini semakin marak, semakin banyak, agar anak-anak mudanya tidak pergi ke atau melakukan kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh, tapi melakukan kegiatan yang positif. Dan saya kira ini secara ekonomi juga berdampak baik buat daerah di mana lokasinya kegiatannya dibuat. Katakan hari ini di Meat di Balige, saya yakin bahwa warga di sekitar Meat juga mendapatkan dampak positif. Secara ekonomi ada banyak transaksi ekonomi jual beli yang terjadi, maka peredaran uang juga akan semakin banyak di sini, dan juga ajang untuk memperkenalkan produk-produk yang dilakukan atau yang diproduksi oleh anak-anak muda lokal, diperkenalkan ke orang-orang yang datang dari berbagai daerah. Semoga acara sejenis menjadi lebih banyak, lebih berdampak, dan tentunya untuk semuanya agar positif dan bagak. Tupak Huta Barat Manang Itadasi Parjalang nagabe Direktur Seribu Tenda marharop tuju loanna asa adong akan naposo kreatif dohot menginspirasi tu hal na positif. Jala selanjutnya ulaon Seribu Tenda Kaldera Toba na eneng ro dapot di Hangoluhon akan naposo na di huta. Hai, aku lagi bareng Bang Tupak Huta Barat nih, atau yang biasa dipanggil itu adalah si Parjalang. Nah, di sini kami akan cakap-cakap sebentar mengenai kegiatan dari Seribu Tenda ini. Nah, Bang, apa sih tujuan dari kegiatan Seribu Tenda ini, Bang? Ya, kalau dari Seribu Tenda ini kan sebenarnya adalah yang pertama menjadi ruang baru bagi anak muda, bagaimana komunitas-komunitas bisa dipertemukan, dan komunitas-komunitas ini bisa saling berinteraksi, dan dari acara ini kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat lokal, baik secara sosial, secara ekonomi, tentang pemberdayaannya, gitu. Jadi
harapan kita adalah dari kegiatan ini semua orang bisa mendapatkan inspirasi. Apa yang bisa mereka lakukan, mereka bawa ke kampung halamannya, ke tempat mereka, ke komunitas mereka, dan mereka bisa mengkreasikan dan melakukan aksi nyata. Itu proses-proses yang apa mereka, inspirasi mereka dari sini tadi. Kalau nggak salah ya Bang, ini udah kegiatan yang keempat ya Bang? Benar, ini yang tahun keempat. Awalnya kita di Desa Miat ini, di Kabupaten Toba ini, itu di 2019. Yang offline, 2020-2021 COVID kan, tapi kita buat kegiatannya hybrid. Iya. Model hybrid, ada streamingnya gitu. Nah di 2022 ini yang kita buat offline-nya lagi. Jadi ini udah tahun keempat sebenarnya. Nah, apa sih Bang alasannya kenapa sih 1000 tenda ini diadain di Desa Meat ini Bang? Nah kalau di Desa Miat ini sebenarnya kan alasannya gini. Di sini ada masyarakatnya, Iya. pemandangannya indah. Iya. Terus kemudian yang ketiga, selain pemandangan yang ini ada masyarakatnya. Artinya bagaimana dari acara ini kan juga berdampak. Nah kalau dia umpamanya dia satu hamparan lapangan luas biasa, Iya. nah dampaknya apa? Ke masyarakatnya apa? Ada nggak transfer pengetahuannya, dampak ekonominya? Yang kedua, udah tempatnya indah, ada masyarakatnya. Di sini kan juga lengkap kebudayaannya kan. Di sini kan terkenal dengan ulos lagi hotang. Nah gitu, baru bukti-buktinya bagus. Jadi cukup menguntungkan kalau kita membuat acara, terutama acara ini kan kolaborasinya dengan masyarakat Desa Meat. Oke, thank you Bang untuk info. Ya. Kami mau lanjut jalan-jalan lagi. Ya, enjoy ya, nikmatin, ikutin diskusinya, bisa sharing-sharing sama tenda-tenda komunitas juga. Iya Bang, makasih ya Bang. Sama-sama.